semua? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Fian. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan mulai pembahasan terkait Google Set ini. Eh, saya akan untuk sesi pertama ini saya akan menceritakan atau membahas apa itu Google Set dan juga nanti di sesi selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana pembuatan Google Set tersebut. Nah, baik. Jadi, apa itu Google Set? Google Set adalah suatu produk klien Google. Kalau Google itu kan sekalian yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu semua. Google Docs, lalu ada Gmail, Google Drive, dan sebagainya. Salah satu produk layanan dari Google yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran adalah ini, Google Sites. Jadi, Google Sites ini adalah satu produk layanan yang disediakan oleh Google eh, untuk memudahkan kita dalam membuat website. Mungkin zaman dulu ya, era-era mungkin 2010 ataupun 2010-an ya, Bapak Ibu guru semua mengenal ada yang namanya eh, mini blog ya, ataupun blog pribadi yang bisa kita buat melalui WordPress maupun Blogspot ya. Nah, itu umumnya hampir sama, akan tetapi di Google Site ini Bapak Ibu akan diberi kemudahan dalam menyeting dan juga mendesain ke website yang akan Bapak Ibu buat sendiri seperti itu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang tidak familiar dengan WordPress maupun eh, Blogspot, Bapak Ibu akan lebih mudah membuat website melalui Google Site ini. Gitu. Nah, manfaat dari Google Site ini yang pertama adalah Bapak Ibu guru dapat mendesain proses pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Jadi, Google Site ini dapat Bapak Ibu manfaatkan ketika proses pembelajaran di kelas maupun proses pembelajaran di luar kelas. Jadi, misalkan Bapak Ibu menugaskan siswa melalui Google Site juga bisa, ataupun siswa dipinta untuk membaca materi di Google Site itu juga bisa. Jadi, ini sangat fleksibel sekali Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan Google Site ini tidak terbatas waktu dan juga tepat. Yang kedua adalah pesan didik mudah aksesnya. Nah, tentunya adalah sebagai website, jadi pesan didik tidak perlu memerlukan aplikasi khusus. Jadi pesan didik cukup untuk mengakses link yang Bapak Ibu berikan dan akan mudah dioperasionalkan dan juga dibuka oleh gadget ataupun gawai dari pesan didik. Gitu. Nah, yang nomor tiga. Nah, di sini Bapak Ibu, biasanya kan kalau misalkan Bapak Ibu mengajar tuh ya, kan ada banyak sekali link yang yang harus dibagikan kan. Contoh ada link YouTube, lalu nanti harus membagikan link Google Form, lalu harus membagikan link apa lagi gitu kan. Nah, terkadang Bapak Ibu melalui Google Site ini, Bapak Ibu akan dimudahkan. Jadi dalam satu website itu sudah tersedia, Bapak Ibu bisa mendesain link mana yang aktif. Tidak perlu harus membagikan ulang, cukup membagikan satu kali saja, Bapak Ibu sudah bisa eh, sinyal ya. Iya, sepertinya ada gangguan sinyal ya, Pak Fian ya. Halo, Pak Fian. Cek. Iya, masuk Pak Fian. Tadi kelempar ya. Oke. Mohon maaf, iya. Jadi kebetulan eh, di Jogja baru saja hujan, jadi sinyal kurang stabil. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya lanjutkan tadi
sampai mana ya untuk pembahasannya tadi? Sampai manfaat Google Site. Oke, baik. Sampai manfaat Google Slide. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya lanjutkan kembali presentasinya. Oke, jadi saya ulang lagi. Untuk manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh melalui ini, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mendesain proses pembelajaran secara sinkron maupun asinkron. Artinya apa? Google Slide ini dapat dimanfaatkan di kelas maupun di luar kelas Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembahasan maupun untuk membaca materi yang ada di Google Slide. Yang kedua, tadi itu mudah untuk mengaksesnya. Kenapa? Karena tidak perlu menggunakan aplikasi yang harus didownload di player maupun di media yang lain. Jadi cukup ada browser laptop maupun lain sebagainya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu tidak perlu membagikan bahan file ataupun tautan. Nah, ini yang sering kali saya lihat itu Bapak Ibu kerepotan di kelas karena Bapak Ibu harus membagikan link YouTube, lalu harus membagikan link Google Form dan sebagainya. Nah, melalui Google Sheet ini Bapak jadi Ya, ini sepertinya jaringan dari Pak Fian lagi ada kendala ya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, kita harus menunggu sebentar karena ternyata sinyal karena mungkin pengaruh hujan juga ya, Bapak Ibu semuanya. Kebetulan Pak Fian berada di Yogyakarta dan sedang hujan atau setelah hujan tadi bilangnya, makanya sinyalnya sedang kurang baik-baik saja. Baik, kita akan menunggu Pak Fian sebentar sambil bisa join kembali ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan segera mendengarkan kembali materi yang akan disampaikan oleh Pak Fian. Ya, mungkin saya akan memberikan contoh terlebih dahulu ya, di mana Google Site ini mungkin Bapak Ibu di sini ya sudah pernah membuatnya seperti itu. Dan ini mirip-mirip dengan, apakah suara saya putus-putus? halo cek. Mohon maaf Bapak Ibu semua, tadi terputar lagi. Eh, Oh ya, silakan Pak Fian. Oke. Ini mungkin Eh, matikan aja untuk ininya, video camnya. Ya, saya izin mematikan video cam saya Bapak Ibu semua agar sinyalnya lebih stabil. Baik, mohon izin saya melanjutkan presentasi saya. Ya, silakan Pak Fian. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, sudah. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi ya Bapak Ibu tidak perlu file ataupun tautan. Bapak Ibu bisa langsung menanamkan tautan tersebut di Google Site. Yang terakhir adalah Google Sheet ini dapat dirancang disesuaikan dengan model ataupun strategi maupun metode pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Seperti misalkan Bapak Ibu ingin menerapkan model problem based learning. Nah, di situ nanti Google Sheet Bapak Ibu semua bisa didesain dengan mengikuti model model ataupun sintaks dari model problem based learning tadi. Sehingga eh, proses pembelajaran akan lebih menarik. Gitu. Baik, kelebihan dari Google Sheet ini yang pertama adalah mudah dibuat dan gratis ya Bapak Ibu semua. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, nanti juga akan saya praktikkan
di sini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana membuat Google Sheet tersebut. Yang kedua, mudah diakses dan dapat mencantumkan berbagai link. Jadi Bapak Ibu bisa mencantumkan link YouTube ataupun pet gitu ya dan lain sebagainya. Jadi di sini juga bisa menampilkan animasi dan juga simulasi seperti itu. Selanjutnya dapat menampilkan berbagai bentuk konten ya, baik gambar, video, teks, simulasi dan sebagainya. Dan tampilannya juga dapat didesain atau dibuat semenarik mungkin sesuai dengan prioritas Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah salah satu contoh dari buku set yang pernah saya buat ya waktu saya mengikuti PG. Jadi Bapak Ibu semua bisa mendesain Google Sheet seperti ini. Jadi nanti ada menunya untuk pembelajaran, latihan soal, akhir, data pustaka, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh isinya ya, Bapak Ibu semua. Kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Nah, oke. Tak perlu lama-lama lagi, saya akan mencontohkan beberapa dan, ada beberapa Google Sheet yang sudah pernah dibuat. Ini adalah Google Sheet milik Pak Fasda Sanul Aktif. Bisa dilihat Bapak Ibu semua, ini sangat menarik sekali. Di sini Pak Fasda bisa mendesain mulai dari tombol home, tujuan pembelajaran, bahan ajar, problem card, dan lain sebagainya. Atau kita buka di tujuan pembelajaran. Klik, muncul ya, di sini ada. Di sini Bapak Ibu semua juga bisa menerapkan ataupun menambahkan link yang isinya itu tentang asesmen diagnostik. Tuh, seperti ini ya kan. Kita klik dan muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Ataupun yang lainnya. Nah, ada juga misalkan ini ya yang saya buat. Nah, di sini saya membuat Google Sheet. Nah, saya buka dulu. Ada beberapa macam Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Kita misalkan membuka beda. Nah, ini saya sesuaikan dengan singkat PBL. Jadi di sini sudah urut dengan singkat PBL sehingga lebih nyaman ketika pembelajaran Bapak Ibu jadi tidak ini setelah ini singkat apa lagi ya. Nah, dari di sini Bapak Ibu lebih terbantu ya. Tuh. Nah, ini kita buka kalau katanya. Nah, sini ya kegiatan pertama ya kita kenalkan siswa terhadap permasalahan. Lalu kegiatan satunya adalah rancangan produk dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan mencontohkan pembuatan Google Sheet yang lebih sederhana daripada ini ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti melalui pawai masing-masing. Nah, Bapak Ibu semua, di sini sudah tampil. Oke, suara saya dapat terdengar dengan jelas. Ya, sekarang sudah lebih baik, Mas. Oke, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu semua, di sini saya akan memandu Bapak Ibu semua untuk membuat Google Sheet seperti ini. Nah, ini adalah Google Sheet demonstrasi yang akan kita buat bersama-sama. Nah, caranya seperti apa? Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu perlu membuka apa search engine Google, lalu ketikkan saja Google Site. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan muncul di laptop Bapak Ibu akan muncul berbagai hasil pencarian, lalu klikkan sini Google Site. Nah, diklik. Oke, oke, saya ganti dulu. Nah, ini adalah halaman awal dari Google Site tersebut. Mirip kalau misalkan Bapak Ibu membuka Google Doc ya, mirip sekali halaman awalnya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah ini.
pertama klik blank site. Nah, dari blank site ini akan mengarahkan Bapak Ibu semua ke halaman yang akan kita gunakan untuk mendesain Google Sheet ini. Oke, sebagai contoh ya, ini ya. Eh, oke, ini kurang lebih sama ya untuk tampilannya. Nah, oke. Nah, baik Bapak Ibu semua, sekarang kita akan mencoba untuk membuat ini terlebih dahulu ya, dari footernya terlebih dahulu nih. Nah, sebelum membuat Google Sheet ini, Bapak Ibu diharuskan mempersiapkan berbagai icon-icon yang akan digunakan, icon maupun gambar yang akan diunggah di Google Sheet ini. Oke, oke, saya akan mengkopaskan saja judulnya di sini. Jadi ini masih kosong ya Bapak Ibu semua. Jadi ketika tampilan awalnya itu akan seperti ini. Lalu saya ketikkan, harusnya diketik ya, saya kopaskan saja di sini. Nah, maka akan muncul judul websitenya. Nah, ini juga bisa digeser Bapak Ibu semua, agar di tengah ya, atau mau di samping, mau di tengah juga bisa. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa tambahkan logo ya, logo dari website Bapak Ibu. Nah, saya ingin tambahkan logo dari website yang akan saya buat ini. Oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat logonya sudah tampil ya. Nah, selanjutnya ketikan di sini ya, untuk di pojokan atas. Misalkan saya mengetik Prima Edu Nusa. Nah, ini akan sama ya, seperti ini ya tadi. Nah, ini ya. Tinggal Bapak Ibu bisa ubah nanti mulai dari jenis fontnya dan lain sebagainya. Kurang lebih sama seperti itu. Nah, kemudian saya ingin membuat ini, membuat teks ini. Nah, jadi di sini, di bagian sini silakan klik 2 kali, maka akan muncul bulatan seperti ini Bapak Ibu semua. Lalu klik simbol atau icon T di sini yang dia mewakilkan teks. Klik di sini, maka akan muncul kolom yang Bapak Ibu bisa isi sesuai keinginan masing-masing. Misalkan saya isi di sini ya, saya kopaskan saja biar lebih cepat. Nah, sini. Oke. Nah, Bapak Ibu semua bisa juga dengan mengupload gambar di sini. Misalkan ambil dari Google, dari ini ya, mohon maaf saya salah. Nah, sini. Misalkan Bapak Ibu ingin mengupload logo juga di sini. Nah, jadi tinggal klik 2 kali, lalu klik upload, nanti akan muncul pop up menuju ke folder my folder Bapak Ibu masing-masing. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal pilih folder yang berisi gambar-gambar tersebut dan klik, lalu klik 2 kali, lalu akan muncul seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di bagian bawah Bapak Ibu juga bisa menambahkan footer ya, bisa menambahkan footer. Nah, di sini add footer. Nah, kalau di sini saya tuliskan komunitas belajar Prima Edunusa. Saya kopaskan saja di sini. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini dan kopas di sini. Oke. Oke ya. Sekarang kita sudah mendapatkan halaman awal. Nah, halaman awal di sini. Nah, selanjutnya kita ingin membuat halaman-halaman yang lain. Jadi kan website itu kan tidak hanya terdiri dari halaman awal ya, tidak terdiri dari halaman home, tapi juga terdiri dari beberapa halaman. Kalau di sini contohnya ya, ini ada beberapa halaman. Misalkan di sini ada home, pengenalan, manfaat, kelebihan, ya, materi dan asesmen. Nah,
Untuk membuat ini, Bapak Ibu tinggal pilih ini page ya. Kita cek di sini ya, di page di sini. Oke. Nah, di sini ada tombol home di sini. Untuk menambahkannya, tinggal tambahkan di bawah ini Bapak Ibu semua. Nah, new page. Misalkan tadi apa di sini tulisannya? Pengenalan. Kita tuliskan di sini. Oke ya, kita klik down. Nah, akan muncul tombol pengenalan di sini. Lalu kita tambahkan lagi. Bikin tambahkan apa? Manfaat. Klik lagi, muncul manfaat di sini. Tambahkan lagi. Lalu kelebihan. Ya. Nah, muncul kelebihan di sini. Bahkan lagi, lagi di sini. Materi dan juga assessment. Materi dan assessment. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah membuat tombol-tombol di atas ini ya, yang berisi halaman-halaman yang ada di website ini. Nah, selain menampilkan tombol-tombol ini, kita juga bisa membuat sub halamannya. Contoh di home ini ya. Nah, itu di pengenalan. Kita klik di sini, add to page. Nah, kita tambahkan halaman yang ada eh, di apa tadi Mas? Di pengenalan tadi. Misalkan tujuan. Kita klik. Nah, ketika Bapak Ibu klik pengenalan sini atau memindahkan kursor di bagian pengenalan sini, maka akan muncul ini nih. Akan muncul pop-up berupa tujuan. Kalau kita tambahkan lagi misalkan hasil, ya, maka akan muncul juga di sini ada dua di sini. Nah, jadi kita sudah bisa membuat beberapa tombol yang mewakili suatu materi seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita akan mengisi halaman-halaman ini ya. Nah, kita akan mengisi halaman-halaman ini. Sama seperti tadi ya. Contoh misalkan di bagian pengenalan atau manfaat di sini deh. Nah, bagian manfaat ini kita kopaskan saja. Jadi Bapak Ibu silakan persiapkan materi atau teks yang akan dikopaskan di sini ya. Kita klik di sini manfaat. Nah, ini langsung muncul ya manfaat ya. Tinggal klik di sini tadi dua kali lalu pilih pilih apa? Pilih icon T di sini, teks. Nah, kita kopaskan saja di sini. Oke, langsung keluar ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ini juga bisa diwarnai ya, misalkan dengan warna-warna yang lain, misalkan ini warnanya agak abu-abu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kita ingin memasukkan materi, Bapak Ibu semua. Misalkan Bapak Ibu semua ingin memasukkan video. Nah, kita masuk ke materi ya di sini ya. Oke, kita lihat di materi, klik di materi, muncul ya sini ya, sub materi ya, page materi, mohon maaf, maksud saya. Kita klik dua kali lagi Bapak Ibu semua, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu semua ingin memasukkan apa? Apakah video misalkan? Kalau misalkan video, ya, ini bisa di sini nih. Klik embed, ya, di sini. Nah, ini bisa dua cara. Bisa by URL. URL adalah contohnya di sini. Ketika misalkan kita mau buka YouTube, ya, nah ini adalah URL YouTube. Oke ya. Nah, kalau misalkan ini embed code, embed code adalah yang di sini Bapak Ibu. Kalau misalkan klik bagikan, nah di sini ada icon sematkan. Nah, ini adalah embed code. Nah, untuk lebih mudahnya kita menggunakan URL saja Bapak Ibu semua. Kita kopaskan saja di sini. Kita copy linknya, URL-nya, lalu kita deh URL sini, kita paste, kita tunggu. Nah, setelah itu kita insert. Oke, nah di sini sudah muncul Bapak Ibu semua nih videonya. Sekarang kita tinggal perbesar saja. Wah, oke. Nah, kita geser.
agar lebih center. Nah, kita taruh sini. Nah, kita sudah dapat nih video nih. Jadi videonya sudah tertanam istilahnya ya di website Bapak Ibu semua. Lalu selanjutnya misalkan kita ingin memasukkan simulasi, bisa juga. Misalkan kita buka pet ya. Oke, Bapak Ibu semua siapkan petnya. Misalkan nih ya, saya milih pet di sini. Ini pastikan Bapak Ibu semua simulasi yang ada di pet ini adalah yang ada HTML5-nya ini, yang bisa dibuka secara online melalui web browser Bapak Ibu semua. Saya ambil satu misalkan ini ya, bentuk dan perubahan energi. Saya klik di sini. Oke, saya buka saya di sini ya, apply. Nah, link ini silakan Bapak Ibu copy paste seperti tadi ya ke Google Sheet Bapak Ibu tadi. Tinggal klik 2 kali, lalu pilih embed. Nah, by URL silakan dipastekan di sini. Nah, silakan pilih yang ini ya. Klik, lalu insert. Oke, sekarang sudah muncul. Itu di sini sudah terlihat video dan juga simulasi pet-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita ingin menambahkan asesmen, misalkan menggunakan Google Form. Nah, kita masuk ke asesmen ya, ke page ataupun halaman asesmen. Kita klik di sini. Sama seperti tadi Bapak Ibu semua, silakan klik 2 kali, lalu embed dan pastekan, copy paste di sini ya, link dari Google Form yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, setelah ini semua sudah dikerjakan, sudah diisi ya, sudah didesain. Selanjutnya adalah klik publish Bapak Ibu semua. Silakan diklik publish, klik. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuliskan atau Bapak Ibu bisa membuat seperti terapkan primus saja ya. Nah, klik publish. Oke. Nah, terus klik review. Jangan lupa. Nah, di sini sudah ya, oh, maaf. Nah, ini sudah tersedia Google Site yang tadi kita buat. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buka di laptop ataupun HP masing-masing. Saya kirimkan linknya di chat gitu, Bapak Ibu semua silakan dibuka. Nah, silakan Bapak Ibu buka link itu untuk bisa melihat Google Sheet yang barusan kita bersama-sama. Iya tadi ya, kan ya. Nah, ini sudah ada video, sudah ada simulasi, video tinggal klik langsung muncul ya. Saya bisa diputar, begitu juga dengan simulasi. Jadi sangat mudah sekali membuatnya Bapak Ibu semua. Oke, demikian Bapak Ibu semua demonstrasi yang dapat saya sajikan dalam membuat Google ini. Saya kembalikan ke Pak Fasda untuk lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Fian atas pemaparan yang luar biasa ya. Ya tentunya Bapak Ibu semuanya ya paling tidak tercerahkan ya dengan adanya pembuatan website khusus bisa kita lakukan dengan menggunakan Google Site. Sangat powerful juga apabila Bapak Ibu semuanya menggunakannya untuk media pembelajaran di kelas untuk peserta didik kita. Dan ini tentunya juga bisa kita gunakan ya untuk pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu semuanya, karena kita di situ bisa mengatur sedemikian rupa baik video, visual, bahkan ada yang simulasi yang mengharuskan anak itu bergerak atau kinestetik, dan bisa juga kita bisa isikan podcast
atau untuk menyediakan atau memfasilitasi anak-anak yang bertipe ataupun gaya belajar audio. Kurang lebih seperti itu untuk pemanfaatan dari Google Sites dalam pembelajaran. Baik, saya informasikan juga untuk Bapak Ibu semuanya, kita menyediakan sertifikat 2 jam pelajaran. Di akhir sesi akan kami kirimkan juga untuk link absensinya. Jadi, Bapak Ibu yang telah mengisi link absensi pada kesempatan webinar kali ini akan mendapatkan sertifikat 2 jam pelajaran yang akan kami kirimkan melalui email yang terdaftar pada link absensi nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan buka sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Bagi Bapak dan Ibu guru semuanya, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget. Kalau misal ada pertanyaan, boleh silakan untuk raise hand ataupun ketikan di kolom komentar ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan. Silakan ya Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pemanfaatan Google Site dalam pembelajaran, langsung saja bisa raise hand ataupun ketikan di kolom chat. Baik, sepertinya belum ada nih ya, Mas Fian ya. Belum ada yang ditanyakan Oh, nih. ada itu di kolom chat. Oh, udah ada ya? Oke. Di kolom chat ada. Oh iya, Assalamualaikum Kakak Fasda, izin bertanya. Kalau untuk penggunaan Google Site ini untuk media pembelajaran di SD apakah bisa? Waalaikumsalam. Ya, sangat bisa ya. Sangat bisa kita gunakan untuk di segala jenjang menurut saya. Tinggal sepinter-pinternya kita sebagai pendidik. Nah, karena di kelas rendah ataupun di jenjang SD, ya membutuhkan kesabaran yang lebih mungkin ya. Dengan mungkin anak-anak kita belum terbiasa menggunakan gadget ataupun sudah terbiasa tapi tidak untuk pembelajaran. Nah, itu menjadi PR yang mungkin lebih dibandingkan dengan jenjang yang lebih tinggi lainnya. Untuk jawaban saya sih bisa. Tinggal kita pintar-pintar saja mengemas dan memberikan pembelajaran sedemikian rupa kepada para peserta didik kita. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Fian? Baik, terima kasih. Ya, tadi sama apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Fasda tadi. Jadi memang penggunaan Google Sheet ini bisa dimanfaatkan di segala jenjang, akan tetapi juga kita harus mempertimbangkan juga terkait dengan penggunaan ini ya, gawai ya. Karena kalau untuk taraf SMA, SMP itu saya lihat sudah banyak sekolah yang mengizinkan, tetapi untuk yang taraf SD itu ada beberapa sekolah yang mungkin belum mengizinkan ya. Nah, ini nantinya juga perlu diperhatikan dan juga perlu dipertimbangkan apakah nanti bisa diakses melalui lab sekolah ataupun yang lainnya. Akan tapi untuk penggunanya sendiri bisa digunakan seluruh jenjang seperti itu. Oke, berarti lagi-lagi tergantung fasilitasnya juga ya, Pak Fian ya. Ya, dan juga dari psikologi anak juga jangan lupa karena kita tahu sendiri kan kadangkala penggunaan gawai untuk tingkat SD itu kan masih perlu dikontrol sekali gitu. Ya, Seperti betul itu. sekali. Oke, dan pada pembelajaran kali ini juga ada support dukungan dari pemerintah yaitu bantuan PC berupa Chromebook. Nah, itu juga sangat luar biasa manfaatnya
untuk satuan pendidikan yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan berbagai fasilitas-fasilitas dan juga berbagai fitur-fitur yang ada di dunia internet dengan menggunakan Chromebook tersebut. Jadi silakan para Bapak Ibu guru semuanya bisa memanfaatkan Chromebook tersebut untuk pembelajaran di kelas ataupun di laboratorium yang tersedia laptop, PC, ataupun Chromebook tersebut. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu semuanya. Ya, sambil saya jelaskan lagi ya, ini merupakan contoh dari Google Site yang sudah saya buat. Ini merupakan karena guru fisika ya, jadi saya membuatnya juga terkait dengan materi ajar fisika juga. Nah, di sini ciri khasnya yaitu saya menamainya langsung sebuah nama teras. Ya. Jadi biar lebih gampang juga anak didik itu mengingat kita gitu. Oke, di sini saya sudah menampilkan ada identitas, kemudian ada juga judul dari Google Site kita. Nah, jangan lupa mungkin Bapak Ibu semuanya tertarik untuk menggunakan tagline khusus yang Bapak Ibu sering gunakan atau branding dari Bapak Ibu semuanya. Misalkan dari saya, di sini kelas Fisika Pak Aksan. Nah, belajar dengan seru, bermakna, dan menyenangkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, silakan kreasikan saja menurut Bapak Ibu semuanya yang biasa digunakan atau sebagai ajang branding dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian identitas, dan jangan lupa untuk memotivasi anak didik itu juga sangat penting ya Bapak Ibu semuanya. Silakan, mungkin akan diisikan seperti saya ini untuk selalu grow mindset, kemudian upgrade diri dan juga berkarya. Ini bisa kita gunakan juga sebagai pengingat diri kita dan juga untuk menularkan energi positif kepada peserta didik. Nah, di Google Set ini yang saya buat, ini terdapat beberapa icon ya. Saya sebut icon di sini, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sebagai tombol home-nya. Ya, ini kita sesuaikan juga dengan modul ajar. Jadi yang termuat di modul ajar itu apa saja? Silakan disesuaikan. Dan tentunya disesuaikan juga dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Karena saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ya tentunya saya juga membuat dengan pendekatan model tersebut. Di sini ciri khasnya adalah saya memasukkan ada problem card. Nah, problem card ini berisi suatu studi kasus yang akan dipecahkan oleh peserta didik di kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah sangat paham ya terkait apa saja yang perlu dituliskan di modul ajar. Nah, silakan bisa nih sebagai media pembelajaran untuk memudahkan interpretasi modul ajar tersebut ya bisa juga digunakan dengan Google Site ini Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa kita juga untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya pada suatu pembelajaran. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar ini juga sangat penting ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa memfasilitasi anak didik kita sesuai dengan gaya belajarnya ataupun bisa disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi apa saja Bapak Ibu semuanya? Saya yakin juga sudah tahu ya. Aspek pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama adalah aspek konten. Aspek konten ya berarti sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Misalkan kita fokuskan di sini pada bab kesalahan dalam pengukuran. Berarti materi terkait bab ini yaitu silakan dimasukkan saja. Itu merupakan aspek konten. Kemudian yang kedua adalah aspek proses. Aspek proses itu berarti bagaimana cara kita menyajikan suatu pembelajaran yang bermakna tentunya kepada peserta didik kita. Entah itu dengan model, pendekatan, strategi, metode, ataupun yang lainnya ya Bapak Ibu semuanya.
Nah, ini salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya Google Site. Nah, ini juga bisa sebagai alternatif ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya juga bisa memfasilitasinya dengan berbagai modul-modul yang ada yang mungkin Bapak Ibu buat ataupun yang sudah menjadi patokan umum ya dari Kemendikbud. Nah, silakan nanti bisa dituliskan juga untuk di bahan ajar. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek produk. Aspek produk ini berarti misalkan Bapak Ibu membuat suatu proyek, pembelajaran berbasis proyek juga bisa jadi. Misalkan membuat mind map menggunakan Canva ataupun menggunakan kertas Velano itu juga bisa ya. Nah, silakan dikreasikan. Atau misalnya disesuaikan juga dengan gaya belajar masing-masing anak didik kita. Misalkan yang gaya belajarnya itu auditori. Nah, silakan bisa dibebaskan, mereka bisa membuat podcast ataupun VN ataupun yang lainnya. Itu juga bisa. Kemudian yang bergaya belajar visual, bisa juga menggunakan video. Tugas-tugas mereka bisa menggunakan video ataupun video game juga bisa. Nah, yang lain-lain, aspek yang terakhir adalah aspek lingkungan belajar. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa menghadirkan suasana kelas yang nyaman di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bisa jadi dalam pengaturan letak, baik kursi di dalam kelas ataupun belajar di luar kelas. Misalkan yang biologi ya, pada saat belajar mungkin nama Latin dari tumbuhan di sekeliling kelas ataupun lingkungan sekolah, nah itu bisa jadi seperti itu. Ataupun Bapak Ibu semuanya juga bisa menggunakan media Google Site ini sebagai salah satu lingkungan dengan berbasis IoT atau Internet of Things ataupun berbasis kecanggihan teknologi terkini pada saat ini. Kemudian kita mengenal juga LKPD ya Bapak Ibu. Nah, apabila LKPD yang Bapak Ibu gunakan itu berbasis elektronik atau tidak berbasis cetak, nah, nanti juga bisa ditampilkan juga di sini. Misalkan saya di sini menampilkan LKPD yang sudah saya buat. Nah, dimulai dari orientasi masalah ya, karena saya menggunakan problem based learning. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya untuk mematuhi sintak yang ada dari model pembelajaran. Nah, ini nanti bisa lah ya, Bapak Ibu semuanya juga pasti sudah membuat yang namanya lembar kerja peserta didik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, silakan dicantumkan dengan kolom refleksi. Ini sebagai pelengkap ya. Nah, mungkin Bapak Ibu butuh pencerahan atau butuh saran untuk pembelajaran yang akan datang, kita juga bisa tanyakan loh ke peserta didik. Misalkan peserta didik kita bisa mengisinya dengan, oh Pak, saya ingin pembelajaran berbasis game. Bisa jadi di pertemuan selanjutnya bisa kita kemas dengan pembelajaran berbasis game. Oh, kita juga bisa mengemasnya dengan pembelajaran berbasis yang lainnya mungkin ya. Ataupun intinya kita akan menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, kita juga melakukan asesmen. Nah, tadi juga Pak Fian sudah menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara membuat dari Google Site ini. Nah, di asesmen ini, kolom asesmen ini kita bisa menautkan link kuisis. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah familiar dengan kuisis ataupun Kahoot ataupun Quizalize ataupun yang lain-lain semacam media pembelajaran ini untuk asesmen, baik asesmen formatif ataupun asesmen sumatif bab. Misalkan Bapak Ibu ingin ulangan harian, itu juga bisa. Ataupun juga bisa di print out. Nah, silakan ya Bapak Ibu semuanya dan pembahasannya nanti bisa diupload di sini apabila sudah melakukan asesmen sumatif tersebut.
Dan selain kita melaksanakan sumatif, kemudian formatif, ya di formatif itu kan juga ada as learning ya, Bapak Ibu semuanya, assessment as learning. Jadi salah satu contohnya adalah penilaian antar teman sejawat. Penilaian teman antar sejawat kita bisa lakukan agar peserta didik kita juga bisa menilai temannya sendiri. Nah, ini juga kita bisa melihatnya ya apabila Bapak Ibu semuanya sudah melakukan pembelajaran secara berkelompok atau membagi kelompok-kelompok kecil seperti itu. Baik, itulah merupakan contoh dari Google Sheet yang sudah pernah kami buat, mungkin menjadi suatu inspirasi yang akan Bapak Ibu buat nantinya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya, untuk tingkat SMP atau SMA, apakah mungkin anak bisa secara langsung menggunakan Google Sheet ini secara langsung, misal untuk laporan suatu kegiatan? Untuk laporan suatu kegiatan, eh, kita emang belum pernah menjumpainya ya. Untuk saya pribadi belum pernah menjumpainya. Tetapi mungkin kalau misalkan anak didik kita itu hanya suruh menguploadnya di Google Sheet yang Bapak Ibu sudah buat. Itu bisa jadi. Nah, kalau misalkan untuk laporan suatu kegiatan di Google Sheet ini ya bisa jadi juga sih. Karena ya berbasis web juga, kita juga bisa mengatur tampilan-tampilannya. Ya tentunya bisa disesuaikan ya. Misalkan dari bab satunya. Bab satu itu terdiri dari apa saja tadi. Kemudian bab dua dari teori dasarnya, kemudian bab 3 misalkan metodologinya itu seperti apa, itu juga bisa dijelaskan juga. Kemudian di bab 4 misalkan pembahasannya gitu ya. Pembahasannya seperti apa, hasilnya itu gimana, dan yang bab kelima adalah kesimpulannya. Itu juga bisa jadi ya Bapak Ibu, karena kita bisa mengatur sekreatif mungkin dengan menggunakan Google Site ini. Tapi kalau misal anak didik cukup kesulitan, ya mungkin dibantu dengan Bapak Ibu gurunya ya. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya bisa membuatkan atau mendemonstrasikan contohnya seperti apa atau cara membuatnya seperti apa. Nah, bisa jadi peserta didik kita untuk mencontohkan apa yang sudah kita contohkan atau kasih materinya gitu. Seperti itu sih. Mungkin dari Pak Fian, dari pertanyaan ini ada yang ingin ditambahkan dulu, Pak Fian? Masih, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Betul. Tadi ada satu pertanyaan yang terlewat tadi sebenarnya. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi, eh, apa izin bertanya untuk template tadi didapatkan dari mana? Oke, sebenarnya untuk template tadi yang pertama ya, saya mohon izin untuk share screen sederhananya. Masih Ya, proses. untuk template ini sebenarnya, Oh iya, oh, silakan. masih proses. Oke, untuk template ini sebenarnya tidak ada template khusus. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengkreasikan sendiri isi dari ini apa saja. Nah, akan tetapi di sini secara default, secara apa ya, istilahnya itu secara cuma-cuma pihak Google memberikan tema untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa milih ini ya tema-tema yang bisa dipilih. Misalkan saya pilih tema Aristotle ataupun diploma, silakan dipilih. Ini bisa dipilih silakan. Nah, misalkan ini. Nah, untuk yang ini semua silakan Bapak Ibu kasihkan sendiri, tidak ada eh, template khusus. Silakan misalkan mau menambahkan apa lagi di sini. Apa contohnya menu apapun itu terserah. Nanti silakan ketikkan di sini lalu klik down. Nah, tadi eh, ada pertanyaan terkait tadi ya, apakah ini
bisa digunakan untuk mengisi ya laporan. Sebenarnya Bapak Ibu semua, tentu dengan layanan Google Sheet ini yang mudah, pasti ada keterbatasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saya mau menyarankan seperti ini. Ini adalah salah satu hal yang saya lakukan ketika saya membuat ini. Saya mencoba untuk menanamkan ya Google Form yang sudah saya buat di Google Sheet ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu buat dulu Google Form, lalu masukkan Google Form itu di Google Sheet ini. Tadi ya, caranya sama seperti kita akan mengupload video ataupun simulasi tadi. Sehingga siswa-siswa kita tidak perlu harus membuka file-file lain ya, ataupun website lain, sehingga mereka tinggal menuliskan aja jawaban mereka di sini. Nah, tadi ya, misalkan laporan, silakan bisa tuliskan di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengakali dalam tanda kutip ya, tadi ya, karena ada keterbatasan, oke kita akali dengan Google Form yang kita masukkan ke Google Sheet. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tinggal ketikan saja nanti ya, dari tadi bisa langsung mengetikkan jawabannya gitu kan ya. Lalu namanya siapa, nama anggota kelompok, nama anggotanya siapa saja gitu kan. Nah, tinggal klik kirim. Atau misalkan Bapak Ibu semua, eh, Bapak Ibu semua mungkin kalau misalkan ketik itu lama ya, siswa mungkin terbiasa dengan menulis. Bisa saja misalkan mereka tuliskan laporan di kertas gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua sih tinggal desain Google Form yang dia bentuk pertanyaannya itu tidak seperti ini. Ini kan jawaban singkat ya, kan kalau Google Form itu kan bisa kita jawaban singkat, lalu multiple choice segala macam ya, atau pilihan ganda. Ada juga yang upload file. Nah, Bapak Ibu silakan atur Google Form-nya itu sebagai upload file. Jadi murid-murid Bapak Ibu semua tinggal klik untuk upload file dan juga kirim. Nah, itu salah satu cara untuk mengakali agar siswa itu bisa mengupload hasil laporan mereka ya, laporan entah itu praktikum ataupun lain sebagainya melalui Google Sheet ini. Seperti itu. Itu salah satu apa ya, cara cara ininya lah, cara mudahnya gitu. Karena kalau misalkan kita menuliskan atau membuat khusus ya, di sini akan kesulitan untuk bagi Bapak Ibu yang kurang familiar seperti itu ya. Nah, cara yang lebih mudah itu seperti itu. Jadi silakan membuat Google Form, lalu tanamkan ya dalam tanda kutip atau upload Google Form tersebut di dalam Google Sheet ini. Seperti itu. Lalu, sebetulnya belum ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Untuk mengakali bahwa misalkan saya ingin membuat website yang nanti anak-anak bisa mengupload langsung, bisa. Salah satunya itu dengan cara kita mengembed, ya, istilahnya itu mengembed atau menanamkan Google Form itu ke Google Sheet seperti ini. Sehingga anak-anak bisa mengupload jawabannya, tinggal tuliskan lalu kirim seperti itu. Oke, ya Google Site ini juga enteng banget ya Bapak Ibu semuanya dibandingkan kita membuat website khusus gitu ya. Kita harus hosting domainnya, kemudian apapun ya, memasukkan kode-kode algoritma pemrogramannya ataupun yang lainnya, itu jauh lebih ribet ya Bapak Ibu semuanya. Dan kita sarankan di sini pemanfaatan Google Site ini ya menjadi salah satu untuk menyederhanakan pembelajaran-pembelajaran kita yang ada di kelas. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh juga ya Bapak Ibu semuanya. Misalkan Bapak Ibu semuanya berhalangan hadir pada saat pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu harusnya ampuh pada hari itu. Nah, kita tinggal WA aja mungkin ke grup kelas kita, kemudian mereka suruh misalkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu, kemudian mengerjakan yang ada di Google Site yang sudah kita buat dengan berpedoman pada bahan ajar yang sudah kita cantumkan juga di Google Site yang kita buat. Itu merupakan salah satu tools aja sih sebenarnya, dan tentunya masih banyak
lagi yang lain untuk media pembelajaran. Bisa menggunakan Canva ataupun yang lainnya. Tetapi khusus pada kesempatan kali ini kita akan membuatnya dan juga belajar tentang pembuatan dengan Google Site. Nah, ini apakah ada link YouTube hasil rekaman ini? Oke. Ya, untuk rekaman pada kesempatan kali ini akan kita upload di channel YouTube Prima Edunusa. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya untuk melihatnya nanti apabila masih ingin melihat-lihat lagi ataupun masih ada yang kurang jelas dan ingin memperdalam lagi, boleh banget nanti silakan ya. Nanti akan kami upload di channel YouTube Prima Edunusa. Apakah ada tugas? Tidak ada. Jadi tidak ada tugas ya. Nanti silakan setelah ya harapannya ya Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti webinar kali ini, coaching pada kesempatan kali ini ya skill Bapak Ibu semuanya meningkat seperti itu. Tidak ada tugas yang harus dikerjakan untuk kesempatan kali ini. Izin bertanya Pak, cara cek tugas siswa di Google Site bagaimana? Nah ini Pak Fian, gimana Pak Fian? Ini Jadi pertanyaan dari kalau nanti Bapak Ibu semua mendesain, oke, eh, suara saya sudah terdengar? Oh iya, silakan. Oh ya. Jadi baik kalau Bapak Ibu semua mendesain Google Site seperti yang saya desain tadi ya. Jadi upload tugas melalui Google Form yang diinstall Google Site ini, Bapak Ibu tinggal mengeceknya melalui ini folder Google Form yang ada di drive Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak di Google Sheet-nya. Tadi silakan buka drive, lalu buka folder yang berisi Google Form yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Karena basis kita sebenarnya adalah intinya kita membuat Google Form yang kita masukkan di Google Sites. Bukan di jadi tinggal ketika ingin mengecek tugas yang tinggal membuka folder Google Form yang ada di Google Drive. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan ditulis aja ya di kolom komentar. Oh iya, ini juga sudah ada yang meminta segera link presensi untuk segera dikirim ya. Baik, akan segera kami kirimkan. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu semuanya. Kami juga masih membuka jika Bapak Ibu semuanya masih ada yang ingin ditanyakan, feel free Bapak Ibu semuanya untuk menanyakan tentang apapun terkait dengan media pembelajaran Google Site ini. Silakan sambil saya mencari presensi dari webinar pada kesempatan kali ini. Itu ada pertanyaan, Pak Fasda. Oh iya, ada pertanyaan lagi ya. Iya, eh, Ya, silakan Pak Pian. membuat Saya tugas mencari nilai dulu. melakukan asesmen diagnostik ya. Ya, jadi sebenarnya untuk pembuatan tugasnya itu sama saja. Jadi ketika Bapak Ibu semua ingin membuat asesmen diagnostik pun sebenarnya eh, saya tunjukkan di sini. Nah, ketika Bapak Ibu semua ingin membuat asesmen diagnostik, bisa Bapak Ibu memanfaatkan Google Form atau memanfaatkan situs lain ya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat Padlet. Padlet itu kan contohnya nih dari Pak Fasda sendiri saya tunjukkan di sini. Oke, sebentar saya lupa nih. Tadi ya. Nah, ini.
Oh, sorry. Ini contohnya. Jadi sama, jadi bisa memanfaatkan Google Form ya, dan untuk membuat asesmen diagnostik, contohnya seperti ini ya, penilaian ini bukan asesmen diagnostik tapi sebagai contoh saja. Seperti ini ya, atau dengan memanfaatkan situs lain seperti Padlet. Nah, Padlet itu kan kita bisa memanfaatkannya dengan eh, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya, ini contoh saja. Nah, ini misalkan dari apa namanya, dari file dari link ini kita ingin memasukkan ke sini misalkan ke assessment ya, kita klik saja ya, embed dengan menggunakan URL ya. Tadi kita membuat Padlet dulu. Padlet itu seperti ini contohnya ya. Jadi kita ingin membuat seperti word wall. Jadi pas tadi itu tinggal menuliskan apa yang dirasakannya, misalkan bagaimana perasaan Anda hari ini, seperti itu ya sebenarnya ya. Nah, kita buat dulu di Padlet, lalu kita kopikan linknya tadi ya, saya ulangi, sudah membuat Padlet ya tadi. Ini kita kopikan, lalu kita masuk ke sini ke Google Sheet-nya, klik 2 kali, pilih embed, klik by URL, lalu kita pastekan. Nah, kita klik wall page, kita klik insert. Nah, maka sudah akan muncul di sini. Jadi bisa tinggal menambahkan saja. Contoh misalkan ya, saya ingin lihat previewnya dulu. Nah, ini sudah muncul. Jadi tinggal tambahkan saja. Misalkan tadi menambahkan apa namanya tadi ya, ini. Nah, ini tambahkan. Misalkan ingin menuliskan apapun itu. Misalkan eh, saya senang. Gitu. Klik di sini. Maka akan muncul di sini. Nah, ini saya senang. Tapi dia tidak perlu keluar dari Google Sheet. Dia cukup di sini saja. Jadi kita memanfaatkan situs lain tanpa harus membuka situs tersebut. Jadi situs itu kita buka di dalam Google Sheet itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan. Jadi bisa. Misalkan menggunakan asesmen diagnostik yang lain. Contoh, misalkan menggunakan Bapak Ibu ingin menggunakan Quizzes juga bisa. Menggunakan yang lain juga bisa. Jadi silakan Bapak Ibu ekspor. Misalkan tadi ya, saya ingin menggunakan Padlet, bisa saya buat Padlet dulu, lalu saya kopikan linknya dan saya masukkan ke Google Sheet. Jadi tadi tidak perlu membuka situs Padlet, tapi tinggal membuka Google Sheet ini dan masuk ke assessment dan langsung menuliskan di sini. Misalkan kita minta mereka menuliskan perasaannya, ya sudah tinggal mereka tambahkan saja tuh. Saya senang tadi ya, saya senang. Oke, itu dikasihkan. Nah, muncul itu. Nah, ini ya. Tuh, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu semua. Jadi, silakan bisa dieksplor lagi tentang pemanfaatan Google Sheet ini. Lalu, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara membuat alamat yang ada di menu publikasikan? Saya sudah mencoba tapi tidak bisa. Pesan warna merah. Mungkin Bapak Sutono bisa share screen biar kita lihat bersama-sama, Pak. Ya, silakan Bapak Sutono apabila berkenan untuk share screen biar kita berdiskusi secara langsung ya. Iya. Saya juga tahu apa tampilannya seperti apa. Pesan warna merah. Oke. Pada saat saya klik publikasi, halo Mas,
Mas Iya, Wasda, dengar, terdengar Pak. terdengar ya? Pada saat saya klik, saya sudah membuat apa namanya kayak semacam web itu di Google Site. Tapi tatkala saya klik publikasikan, kan harus membuat alamat website. Di situ ada contohnya, misalnya site google.com. Nah, saya buat www. Pembelajaran IPS misalnya ya. Kemudian .com. www.belajarips.com. Saat itu muncul pesan, di bawahnya itu muncul pesan warna merah, Mas. Dan ada pesan gunakan huruf kecil, sebentar, www.belajar.com. Gunakan huruf kecil, angka, dan tanda hubung. Itu udah tak coba, tapi kok nggak bisa saja ya? Apa harus pakai kata yang unik atau bagaimana? Ini Oke. saya pakai HP, tapi saya mencobanya di laptop, Mas. Oh, gitu. Mohon maaf, saya izin share screen nih, Bapak, untuk Nggih, mencontohkan ya. nggih. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi, Ya itu muncul pesan seperti itu ini ya, tadi. saya klik publish ya, Pak ya. Publish. Lalu muncul ini, gitu, Pak. Nah, diklik publish, dipublishkan begitu kan ya. Nah, Oke. muncul pesan seperti itu. Saya Oke. membuat, Lalu, lalu saya ketik di situ saya berbicara. www.belajar.com. Belajarips.com. Oh, oke. Baik, Bapak. Jadi begini, Bapak. Iya. Untuk penamaan di sini, tidak perlu ada www dot lagi, Bapak. Karena nanti namanya tersebut akan mengikut yang ini, Pak. Yang saya blok Oh, ini, Pak. Kelihatan, Pak. iya. Berarti di Ini. situ Jadi, hanya Bapak, tinggal menuliskan pembelajaran IPS gitu. Nah, pembelajaran, misalnya belajar IPS yuk gitu ya. Belajar ya, supaya Pak. belajar IPS yuk misalnya. Nah, oh iya Mas, ini udah warnanya bukan merah lagi sekarang. Mohon maaf, terima Oh, kasih. iya. Iya, syukur, Pak. Iya. Iya. Alhamdulillah kalau sudah terpecahkan, Pak. Iya. Mohon maaf Iya, jadi tadi nanti untuk nggak saya screen oh, karena ini pakai HP, kemudian saya nyobanya di iya. laptop. Oh, Iya, gitu. Oh, tidak apa-apa, Pak. Ini kita bisa Iya. belajar bersama-sama justru malah, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ini udah bisa, udah jadi. Nggih. Oh, Matur nuwun. Alhamdulillah, terima kasih. Nggih. Gini, Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 20.44 ya di HP saya, 20.44 WIB. Baik, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu semuanya untuk sesi diskusinya. Apabila Bapak Ibu semuanya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk join di grup Telegram ataupun grup WhatsApp dari Pen Academy. Linknya ada di PMM. Silakan Bapak Ibu juga boleh untuk memfollow kami di PMM ataupun di Instagram juga. Jadi misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung saja ditanyakan. Dan untuk link grup, untuk link presensi pada kesempatan kali ini akan kami kirimkan. Silakan Bapak Ibu buka di kolom chat. Pastikan mengisinya dengan alamat dan juga data diri yang Bapak Ibu punya dan tentunya secara benar ya Bapak Ibu semuanya. Jangan asal-asalan dalam mengisi biodata yang ada di presensi tersebut karena akan kita gunakan untuk
pembuatan sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email yang sudah Bapak Ibu tuliskan di link presensi tersebut. Baik, silakan kami tunggu maksimal jam 9 nanti Bapak Ibu semuanya, atau 9.15 presensi akan segera kami tutup. Bagi Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini untuk segera mengisikan link presensi yang sudah tersedia. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu presensi, mungkin kita akan dengarkan ya closing statement dari Pak Fian. Silakan Pak Fian. Bapak Ibu semua, sekalian Bapak Ibu semua di kegiatan pada malam hari ini, semoga dari apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri Bapak Ibu, tapi terutama bagi anak-anak kita, karena seiring dengan perkembangan zaman, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus adaptif, harus tahu kodrat zaman dan juga kodrat alam. Kita tidak bisa menolak yang namanya teknologi, tetapi kita juga tidak bisa memaksakan penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu perlu kebijaksanaan dari kita semua dalam penggunaannya. Namun apa yang kita pelajari hari ini tentu tidak menjadi hal yang sia-sia, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat memanfaatkannya, karena kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita akan mencoba. Dan tidak ada hal yang akan terjadi kecuali jika digerakkan. Begitu satu quote dari Albert Einstein yang bisa kita pelajari bersama. Demikian dari saya, jika ada kekurangan, saya mohon maaf tadi juga banyak sekali kendala jaringan maupun yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah segala prosesi yang sudah kita lakukan, pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama ya Bapak Ibu semuanya. Silakan sambil melanjutkan bagi Bapak Ibu semuanya yang belum melakukan atau pengisian presensi, kami akan tunggu sampai 9.15 maksimal. Setelah itu presensi akan segera kami tutup. Dan di akhir coaching pada kesempatan kali ini, ya kami juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terus belajar bersama karena kita sebagai guru, yaitu pembelajar sepanjang hayat, yang mempunyai kompetensi yang pertama adalah kepribadian, pedagogik, profesional, dan juga sosial. Jadi sesuai amanat undang-undang juga ya, alinea keempat, sebagai Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air, kita akan berperan dan ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti kata Pak Fian tadi, tidak ada yang terjadi kecuali ada sesuatu yang digerakkan. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya lakukan apapun yang kita bisa. Kita akan bersama-sama mewujudkan dan juga mewajibkan pendidikan yang berkualitas untuk peserta didik kita. Mungkin cukup sekian dari kami selaku tim Prima Edunusa. Untuk sertifikat akan segera kami proses maksimal 5 hari kerja ya Bapak Ibu semuanya. Karena mengingat masih banyak antrian juga, dan tentunya akan segera kami proses 5 hari kerja ke depan. Mohon ditunggu pada email yang sudah Bapak Ibu tuliskan di link presensi pada webinar hari ini. Bagi kesulitan yang masih mengisikan presensi, boleh untuk personal chat kepada admin Prima Edunusa, akan segera kami bantu. Nah, ini juga di kolom
website ya, LPTK saja. Itu maksudnya adalah universitas kalian bagi para lulusan baru atau fresh graduate yang ikut pada kesempatan kali ini. Nah, silakan tulis LPTK atau universitas S1 kalian saja. Ya, mungkin kalau misal sudah dan juga tidak ada pertanyaan lagi, wah ini masih ada yang nanya link presensi ya. Mungkin baru join ya. Nah, ini sudah kami kirimkan tadi ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kirimkan ulang. Baik, dan di sesi terakhir, jika Bapak Ibu berkenan untuk berfoto bersama kami semua, silakan boleh untuk mengaktifkan kameranya. Silakan Bapak Ibu semuanya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk melakukan sesi dokumentasi bersama kami. Ya, silakan Bapak Ibu, kami tunggu untuk mengaktifkan kamera pada kesempatan kali ini. Ya, ini ada 3 halaman ya Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu semuanya jika berkenan untuk mengaktifkan kamera, masih kami tunggu, akan segera kita lakukan sesi dokumentasi lagi. Oke, sudah cukup banyak sepertinya. Saya hitung ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ditunggu sebentar Bapak Ibu. Saya akan copy paste terlebih dahulu untuk dokumentasinya. Ya. Oke, satu kali lagi ya Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kesempatan kita belajar pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertumbuh membangun negeri bersama Prima Edunusa. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa meninggalkan Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Dan sudah mengisi. Terima kasih Mas Wahda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pastikan sudah mengisi presensi yang kami sediakan untuk mendapatkan sertifikat yang akan kita kirimkan pada email terdaftar Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
kasih.